Selamat pagi Liverpoolian Indonesia. Selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia. Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari. Liverpool dan Tottenham tertarik boyong bek Juventus ini. Dua tim asal Premier League yakni Liverpool dan Tottenham dikabarkan tertarik untuk memboyong defender milik Juventus, Merih Demiral. Bek asal Turki tersebut baru gabung dengan Juventus pada musim panas 2019 lalu. Sejauh ini, ia lebih banyak menepi dibanding beraksi di atas lapangan. Sebab pemain 22 tahun itu sempat dibekal cedera lutut yang cukup parah pada musim lalu. Musim ini, ia sempat beberapa kali dipercaya menjadi starter. Akan tetapi, ia terpaksa menepi lagi. Pasalnya, ia sempat mengalami masalah di otot kakinya. Baik Liverpool maupun Tottenham sejak musim panas lalu memang disebut sedang memburu bek tengah baru. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan kedua klub tersebut. Liverpool sempat dikaitkan dengan Ozan Kabak hingga Dayot Upamecano. Sementara itu, Tottenham sempat dikaitkan dengan Milan Skriniar. Jordan Henderson akui kesulitan jadi bek tengah. Kapten Liverpool Jordan Henderson dimainkan sebagai bek tengah dalam pertandingan melawan Southampton. Terkait posisi barunya itu, Henderson mengaku kesulitan. Liverpool harus pulang dengan tangan hampa dari St. Mary's Stadium Selasa 5 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Mereka kalah dengan skor 0-1 dari The Saints. Satu-satunya gol yang tercipta pada laga ini dilesakan Danny Ings. Striker asal Inggris itu menjebol gawang mantan klubnya pada menit kedua. Jurgen Klopp memainkan Henderson sebagai bek tengah dalam pertandingan ini. Sang kapten berduet dengan Fabinho di jantung pertahanan Liverpool. Ini untuk pertama kalinya Henderson bermain sebagai bek tengah dalam ajang Premier League. Sang pemain mengaku tidak mudah bermain di posisi tersebut. Sulit bermain di posisi yang berbeda, kata Henderson kepada Sky Sports. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Soal kekalahan Liverpool itu, Henderson juga punya penilaian. Menurutnya, The Reds kalah akibat kecerobohan yang dilakukan timnya. Kami tahu mereka akan keluar dengan cepat, tetapi kami ceroboh. Kami memberikan 1 atau 2 tendangan bebas, dan Anda dihukum di liga ini, sambungnya. Tren kelelahan? Mantan kiper Liverpool David James menyarankan pada Jurgen Klopp agar mengistirahatkan Trent Alexander-Arnold setelah performa sang bek belakangan ini menunjukkan penurunan level. Trent adalah salah satu pilar vital Liverpool. Ia tak cuma diandalkan dalam bertahan, tapi juga berperan menciptakan peluang bagi lini serang The Reds. Pemain berusia 22 tahun tersebut sudah mencatatkan banyak assist bagi Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Akan tetapi, dalam beberapa laga terakhirnya, Trent kesulitan menampilkan performa terbaiknya. Ia berperan besar dalam gol kemenangan Soton yang dicetak oleh Danny Ings. David James mengakui bahwa Trent pemain yang sangat bagus. Namun, ia tak punya pilihan selain mengkritiknya usai penampilannya yang buruk saat lawan Southampton tersebut. Saya tidak suka mengkritik pemain untuk alasan lain selain apa yang Anda lihat. Tetapi pemahaman saya adalah 38 kali kehilangan bola yang paling banyak dilakukan oleh pemain di Premier League musim ini, ucapnya pada Stadium Astro. Mungkin cedera yang ia alami saat melawan Manchester City, cedera betis, ia tidak pernah terbiasa dengan hal lain selain bermain untuk Liverpool. Dan kemudian cedera membawanya ke ruang yang berbeda. Saya tidak berpikir ia telah pulih dari itu secara mental atau dalam kebiasaan kehidupan normalnya, tuturnya. David James kemudian menyarankan pada Liverpool agar mengistirahatkan Trent Alexander-Arnold. Kebetulan ia melihat dalam waktu dekat akan ada peluang bagi Jurgen Klopp untuk melakukan hal tersebut. Piala FA akan datang. Mungkin itu kesempatan bagus untuk membiarkannya tenang, serunya. Pelajaran dari laga Southampton versus Liverpool. Liverpool harus mengakui keunggulan Southampton dalam lanjutan Premier League. The Reds dipaksa menyerah dengan skor 0-1. Liverpool berkunjung ke markas Southampton pada duel pekan ke-17 Premier League. 3 laga beruntun gagal menang. Liverpool menelan kekalahan saat berkunjung ke markas Southampton dengan hasil ini. Skuad asuhan Jurgen Klopp gagal menang dalam 3 laga terakhirnya. Setelah menang besar 7-0 atas Crystal Palace, Liverpool imbang 1-1 melawan West Brom.
Setelah itu, mereka imbang lagi dengan skor 0-0 melawan Newcastle, sebelum takluk dari Southampton. Ini untuk pertama kalinya sejak Mei 2018 Liverpool menjalani 3 pertandingan liga tanpa kemenangan. Pertaruhan Klopp gagal. Jurgen Klopp memainkan Jordan Henderson sebagai bek tengah saat melawan Southampton. Sang kapten berduet dengan Fabinho di jantung pertahanan Liverpool. Fabinho dan Henderson bukan pemain yang berposisi asli sebagai bek tengah. Klopp melakukan meski punya 2 bek tengah muda, Chris Williams dan Nathaniel Phillips. Perjudian Klopp dengan memainkan Henderson sebagai bek tengah berujung hasil buruk bagi Liverpool. Pasalnya, mereka kalah dari Southampton. Liverpool membeli bek baru. Publik telah menuntut Liverpool untuk segera mendatangkan bek baru di bursa transfer musim dingin ini. Dan sang pelatih, Jurgen Klopp, mengaku tak tahu apakah Liverpool mampu mewujudkan permintaan itu atau tidak. Kami punya solusi di dalam squad, sudah jelas. Namun kami masih kesulitan dengan masalah cedera ini. Sebagian besar diantaranya berkaitan dengan posisi tengah. Hal seperti ini bisa terjadi, saat dimulai itu takkan berhenti, katanya. Dikutip dari Goal International. Kami punya solusi dengan spot ini, namun bila kami bisa melakukan sesuatu di bursa transfer, saya tidak tahu. Seperti itulah, lanjutnya. Klub sendiri bisa memaklumi kalau Liverpool gagal merekrut bek baru di bursa transfer musim dingin. Ia sadar kondisi keuangan tim tidak sedang baik-baik saja usai dihajar pandemi COVID-19 yang menyebabkan kompetisi sempat berhenti. Ditambah lagi bursa transfer musim dingin tidak selalu jadi kesempatan untuk merekrut pemain baru. Kebanyakan tim akan melepas pemain terbaiknya di tengah-tengah musim jika tak memiliki sosok pengganti. Ini adalah bursa transfer yang sangat sulit, seperti yang bisa Anda bayangkan. Tidak semua klub punya uang yang nyata, tambah pria yang juga pernah melatih Borussia Dortmund tersebut. Hanya melakukan sesuatu saja tidak masuk akal, melakukan sesuatu yang tepat itulah yang masuk akal. Sejauh ini, kami hanya sungguh-sungguh menyukai apa yang sudah kami perbuat, pungkasnya. Liverpool harus berlari di awal 2021. Andy Robertson berharap Liverpool dapat meraih hasil positif untuk membangun landasan kuat mereka di 2021. Sang juara bertahan mengakhiri tahun 2020 di puncak Premier League dengan lebih dari sepertiga musim ini sudah dimainkan. Tetapi setelah hasil imbang berturut-turut, Robertson bahkan lebih bertekad untuk mengklaim 3 poin dengan harapan memicu rentetan kemenangan lainnya. Bagiri itu mengatakan kepada Premier League Productions, "Jelas kami masih teratas. Tentu saja kami ingin menjadi yang teratas dengan beberapa poin lebih banyak daripada yang kami miliki saat ini. Beberapa pertandingan terakhir membuat frustasi karena alasan yang berbeda. Tetapi kami memasuki puncak tahun baru dan ingin memulai sekarang. Mudah-mudahan kami bisa meraih kemenangan bersama yang bisa memperkuat tempat kami di puncak. Tapi kami tahu itu tidak akan mudah. Saya pikir musim ini telah menunjukkan itu dari setiap tim. Kami harus menjadi yang terbaik untuk memenangkan pertandingan sebanyak mungkin di musim ini." Babel mengirimkan peringatan kepada Wijnaldum. Mantan pemain sayap Liverpool Ryan Babel telah memperingatkan Gini Wijnaldum untuk tidak meninggalkan The Reds setelah menyebut keputusannya sendiri untuk melakukannya sebagai penyesalan terbesar dalam karirnya. Babel menghabiskan 4 tahun di Anfield setelah bergabung dari Ajax pada musim panas 2007. Pemain asal Belanda itu mencetak 22 gol dalam 146 pertandingan untuk The Reds, tetapi tidak pernah berhasil membuktikan dirinya sebagai starter pilihan pertama selama waktunya di Anfield. Dan dengan kontrak Wijnaldum akan berakhir pada musim panas, Babel mengatakan rekan senegaranya itu harus mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak baru dan bertahan di Anfield. Itulah berita terbaru hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari tim kesayangan kamu. Terima kasih.